Shalom, Tuhan Yesus sedang lihat firman Tuhan pada hari ini Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 yang saya ambil firman Tuhan Matius 25 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-46. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat yang ke-46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Perlu saudara-saudara sekalian saya cinta dan kasih Kristus ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua. Khususnya hari ini, Sabtu tanggal 25 Oktober 2025, yaitu dalam firman Tuhan Matius 25 ayat yang pertama. Perumpamaan 10 gadis. 10 gadis perawan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi ini 10 mempelai, 10 gadis ya. Jadi 10 gadis ini 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Jadi yang 5 orang perempuan bodoh ini dia tidak mau beli minyak, tidak ada persiapan. Sedangkan yang 5-nya bijaksana, mereka mempersiapkan minyak untuk pelitanya supaya pas tengah malam datang mempelai ya, mereka punya pelita ya. Jadi ini adalah perumpamaan Tuhan kasih supaya kita berpikir kita harus berjaga-jaga dengan pelita kita, jangan sampai iman kita mati. Kalau kita menjumpai Tuhan, hidupkanlah iman kita, pelita kita. Khususnya besok hari Minggu kita gereja. Itu karena kita menjadikan iman dan pelita kita. Jadi kalau besok hari Minggu kita harus gereja, ucap syukur kepada Tuhan, menyambut mempelai kita, dikasih kita. Ayat kedua, 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Yang sudah jelas, jadi 5-nya bodoh, 5-nya bijaksana. Ya, jadi tidak ada persiapan kepada 5 yang bodoh. Padahal mereka punya uang, tapi mereka tidak membeli minyak. Ya, pada waktu sudah tergesa-gesa, baru mereka buru-buru membeli minyak, tapi kembali pintu sudah tertutup. Ditolak. Ya, mereka ditolak. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Ya kita ditolak. Ya, karena kita tidak menjadi bijaksana. Ayat ketiga, gadis-gadis yang baru itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Ini membawa pelita tapi tidak membawa minyak, sama aja bohong. Ya, sama aja punya motor tapi tidak ada bensin. Ya bohong juga itu. Ya, jadi kalau punya sepeda motor ya harus ada bensin supaya isi bensin jalan. Ya, ini punya pelita tidak ada minyak, buat apa? Hidup susah-susah itu. Ya. Ayat keempat, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, ini persiapan matang-matang gadis yang bijaksana. Karena dia berpikir, kalau habis minyak saya tambah lagi untuk menyambut mempelai yang datang tengah malam. Jadi mereka ada jaga-jaganya. Ini luar biasa firman Tuhan. Ayat kelima, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Jadi lama mempelainya, tertidur juga mereka, lama menunggu. Ayat ke-6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Jadi tengah malam datanglah mempelai itu. Terbangunlah 5 gadis yang bijaksana. Mereka menyalakan pelita, menyambut, dan mereka masuk ke dalam. Ayat ke-8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Nah ini, mereka minta kepada gadis yang bijaksana, tapi tidak dikasih. Takut nanti habis juga. Ya, jadi mereka suruh mereka pergi beli di tempat yang lain. Ya, tapi
tapi dapat minyak datang, itu sudah tertutup. Artinya tidak bisa masuk lagi. Ayat ke-9, tetapi jawab garis-garis yang misalnya itu tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat ke-10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Jadi pintu sudah ditutup, Bapak Saudara. Artinya tidak ada pengharapan kepada garis-garis yang buruk itu. Ya, tidak bisa masuk lagi. Kasihan mereka. Ya, karena salah berpikir. Ya. Mereka berpikir saja bahwa gampang-gampang saja itu. Ya, yang penting kita datang ke sana, kita masuk. Bukan begitu caranya. Persiapkanlah pelitamu, imanmu. Ya, jadi hari besok kita lihat, kita harus persiapkan iman pelita kita. Ya, masuk di dalam rumah Tuhan. Jadi hari Senin sampai Sabtu kita bekerja, besok kita gereja. Jangan lupa itu. Kemudian kemudian datang juga garis-garis yang lain itu dan berkata, Tuhan, bukalah kami pintu. 12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Jadi tidak ada pengenalan di situ. Penjaga pintu, aku tidak mengenal kamu. Mohon maaf, pintu sedang tertutup. Jadi kecewa, sakit hati lah situ. Jadi ini adalah masa-masa kalau datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali, kita harus berjaga-jaga dengan iman percaya kita. Jangan sampai kita terlepas iman kita. Berarti kita ditolak juga, menyangkal iman kita. Waktu Yesus datang kedua kali, kita menyangkal, kita ditolak. Pintu sudah tertutup. Ya, 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi harus berjaga-jaga. Artinya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita tidak tahu tahun berapa, hari apa, bulan apa. Intinya kita harus berjaga-jaga dengan iman kita masing-masing kepada Tuhan Yesus Kristus. Yaitu poin penting. Ayat ke-46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ada kekekalan hidup, bukan sesaat tapi kekekalan. Karena benar di mata Tuhan, dipakai dan dipilih oleh Tuhan. Dengarlah suara firman Tuhan, Roh Kudus. Dan saya ingin lebih lengkap lagi baca firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 25 Oktober 2025, di Matius 25 ayat yang pertama hingga ayat ke-46. Pada waktu itu hal kerjaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyusun mempelai laki-laki. Ayat yang ke-46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.